Setiap manusia, tanpa terkecuali, sedang berjalan di atas jembatan yang sama, pencarian akan rasa aman dan kedamaian batin. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, di mana kebisingan informasi seolah tak pernah berhenti, kita seringkali merasa asing dengan diri kita sendiri. Banyak yang merasa memiliki segalanya, namun kehilangan maknanya. Banyak yang sudah bekerja keras, namun merasa jalannya buntu. Kita mencari jawaban di luar sana, dalam pencapaian, dalam materi, dalam pengakuan manusia. Namun seringkali yang kita temukan hanyalah kekosongan yang semakin dalam. Sebenarnya, ada sebuah rahasia kuno yang telah dipraktikkan oleh orang-orang besar di masa lalu. Sebuah cara untuk menghubungkan kembali kabel jiwa yang terputus dengan sumber energi kehidupan yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari ketenangan, semoga keberkahan dan kedamaian selalu menyertai langkah kita semua. Banyak yang bertanya, benarkah tahajud bisa menenangkan hati? Benarkah tahajud bisa melapangkan rezeki? Benarkah tahajud bisa mengubah hidup seseorang dari gelap menjadi terang? Benarkah tahajud bisa membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat? Tetapi mengapa ada banyak orang yang sudah rajin tahajud, tetapi justru hidup terasa makin berat? Masalah datang bergantian, rezeki terasa seret, hati panas, emosi mudah naik, ketenangan yang dicari belum kunjung datang. Orang pun mulai bertanya dalam hati, apakah tahajudku ditolak atau Allah sedang menjauh dariku? Jawabannya ada di sini. Kami akan menjelaskan. Jangan buru-buru menutup pesan penting ini. Pesan ini harus didengar olehmu yang baru memulai tahajud dan untukmu juga bagi yang sudah bisa istiqomah. Tahajud. Jangan merasa ibadahmu tak berarti. Karena apa yang kamu alami bukan kedagalan, tapi tanda bahwa Allah sedang menggodok hatimu. Jangan lewatkan 1 detik pun dari penjelasan ini. Dengarkan sampai akhir agar tidak salah paham, agar tidak putus asa, dan agar tahu persis apa yang sebenarnya sedang Allah lakukan dalam hidupmu. Inilah hal yang jarang dijelaskan oleh penceramah lain, bahwa ketenangan, rezeki, dan perubahan hidup punya jalurnya. Dan semua itu berawal dari sesuatu yang sering kita abaikan. Tahajud bukan ibadah biasa. Ia adalah ibadah yang paling dibenci setan, paling ditakuti hawa nafsu, dan paling sulit dijaga oleh hati yang lemah. Karena ujiannya bukan main-main. Ketika kamu baru mulai tahajud, pintu godaan langsung terbuka. Kantuk tak tertahankan. Kasur terasa lebih empuk dari biasanya. Selimut seolah punya tangan yang memeluk. Hati tiba-tiba merasa, malas, nanti saja. Kamu tahu tidak, setan sebenarnya berbisik lebih keras di waktu malam. Ia tahu jika engkau berhasil bangun malam, engkau akan menjadi manusia lain. Manusia yang hatinya hidup, manusia yang dilindungi, manusia yang doanya didengar. Karena itu setan berperang habis-habisan. Ibarat seorang pencuri yang tahu ada emas di dalam rumah, ia akan menyerang dengan segala cara. Begitu pula ketika engkau baru memulai tahajud, setan tahu di dalam dirimu ada emas iman yang ingin bangkit. Maka ia kerahkan gangguan yang paling halus, paling cerdas, paling tajam. Namun bagi orang yang sadar akan mengerti, gelisahnya hati itu bukan tanda tahajudmu sia-sia. Itu tanda Allah sedang menggugurkan dosa-dosa lama yang menempel kuat. Banyak orang yang heran kenapa setelah tahajud hidup justru makin berat. Jawabannya sederhana namun tajam. Karena cahaya tahajud itulah sedang masuk ke dalam hati. Dan ketika cahaya itu masuk, semua kotoran yang lama tersembunyi akan terbongkar. Perlu dipahami secara mendalam bahwa proses ini adalah sebuah hukum keadilan jiwa. Sesuatu yang kotor tidak akan bisa menerima berkah yang bersih sebelum ia disucikan. Kehidupan yang berantakan seringkali berawal dari batin yang serawut. Maka ketika engkau bersujud di sepertiga malam, engkau sebenarnya sedang melakukan sinkronisasi antara keinginanmu dengan kehendak Sang Pencipta.
Ujian yang datang setelah tahajud bukanlah penghalang, melainkan cara alam semesta menyeleksi seberapa kuat wadah batinmu untuk menampung rezeki besar yang akan diturunkan. Tanpa pembersihan ini, rezeki yang datang hanya akan menjadi beban, bukan keberkahan. Emosi yang selama ini ditekan muncul ke permukaan. Dendam lama tiba-tiba terasa kembali. Luka yang belum sembuh terbuka lagi. Masalah yang dulu tidak terlihat kini muncul satu persatu. Ibarat rumah tua yang akan direnovasi. Sebelum menjadi indah, ia harus dirobohkan dulu. Tembok harus dipukul, debu harus bertebaran. Paku-paku karatan harus dicabut. Atap bocor harus dibuka paksa. Rumah itu akan terlihat rusak, padahal sebenarnya sedang diperbaiki. Begitu pula hatimu. Ketika Allah ingin mempercantik jiwamu, Ia membongkar dahulu bagian yang sudah rapuh. Ia hancurkan dulu dinding yang penuh lumut dosa. Ia buka kembali luka yang dulu tidak pernah kau obati. Dan proses itu terasa berat. Maka jangan salah paham. Ketika setelah tahajud merasakan hal itu bukan hukuman. Itu tanda Allah serius menata hidupmu. Setelah seseorang sudah bisa istiqomah tahajud, musuhnya bukan lagi rasa kantuk. Musuhnya adalah kenyamanan. Setan mengubah strategi. Ia tidak lagi menghalangi bangun malam, tapi ia merusak rasa manisnya tahajud itu sendiri. Tiba-tiba tahajud terasa kering. Sujud tidak lagi membuat hati bergetar. Doa terasa hampa, air mata sulit keluar. Bangun malam terasa hanya rutinitas. Dan orang mulai bertanya, kenapa rasanya kosong? Apakah Allah menjauhiku? Padahal justru di fase inilah Allah sedang melihat apakah engkau beribadah karena cinta atau hanya mengejar perasaan manis. Tahajud bukan soal rasa. Tahajud adalah bukti cinta. Tahajud adalah ujian kesetiaan. Tahajud adalah cermin apakah engkau sholat malam meski tidak ada hal indah yang kau rasakan. Layaknya seorang prajurit, kesetiaan diuji bukan di saat tenang, tetapi di saat perang. Dan ada golongan yang telah melewati semua fase berat itu. Golongan yang sudah mencicipi manisnya tahajud. Mereka bukanlah orang yang hidup tanpa ujian. Justru ujiannya besar, tetapi hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena mereka telah merasakan bahwa tahajud bukan sekedar ibadah, tetapi napas jiwa. Hati mereka menjadi lapang, rezekinya terasa mengalir tanpa disangka. Setiap langkah terasa ringan, masalah besar menjadi kecil, yang berat menjadi mudah, yang gelap menjadi terang. Tahajud membuat mereka berbeda. Mereka menjadi manusia yang lebih sabar, lebih kuat, lebih sulit jatuh dalam kemarahan. Tahajud membuat pikiran jernih, membuat keputusan lebih tepat, membuat langkah lebih terjaga. Tahajud bukan mengubah dunia di sekitar mereka, tetapi tahajud mengubah hati mereka dalam menghadapi dunia. Banyak yang salah paham, tahajud bukan jaminan langsung kaya, tahajud bukan mesin instan untuk rezeki. Namun tahajud punya kekuatan yang jauh lebih besar. Ia membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka manusia. Ada pintu kesempatan, ada pintu perkenalan, ada pintu kemudahan, ada pintu perlindungan, ada pintu yang hanya terbuka untuk orang yang bangun malam. Rezeki tidak selalu berupa uang. Rezeki adalah ketenangan. Rezeki adalah kesehatan. Rezeki adalah hati yang tidak iri. Rezeki adalah langkah yang dipertemukan dengan hal-hal baik. Rezeki adalah dijauhkan dari kecelakaan yang tidak terlihat. Rezeki adalah dimudahkan dalam cara-cara yang tidak bisa dijelaskan. Ada orang yang hatinya gelisah terus, malam tidak bisa tidur. Ada orang yang pikirannya selalu sempit, hari-harinya berat. Ada orang yang pekerjaannya lancar, tapi jiwanya kosong. Tahajud memberi rezeki yang tidak dapat dibeli dunia. Itulah ketenangan. Ketenangan itulah yang melapangkan jalanmu menuju rezeki lainnya. Manusia sering lupa bahwa musuh terbesar bukan kemiskinan, tapi kegelisahan. Bukan kekurangan uang, tapi kekurangan yakin. Bukan tekanan hidup,
tapi hati yang tidak menemukan arah. Tanpa ketenangan, seseorang bisa punya semuanya, namun tetap merasa tidak punya apa-apa. Tahajud adalah seni mengendalikan jiwa, seni meluruskan napas yang kacau, seni menghidupkan hati yang mati. Dan ketika ketenangan masuk, dunia pun ikut tertata. Karena rezeki tidak akan pernah masuk ke dalam hati yang kacau. Rezeki turun ke hati yang lapang. Ketenangan ini bukan sekedar perasaan subjektif, melainkan fondasi bagi logika yang sehat. Saat hati tenang, sistem syaraf manusia bekerja pada level optimalnya. Inilah mengapa mereka yang istiqomah tahajud seringkali menemukan solusi jenius di tengah kebuntuan, mendapatkan ide cemerlang saat orang lain sedang buntu, dan memiliki daya tahan mental yang tak tergoyahkan. Dunia mungkin melihatnya sebagai keberuntungan, namun bagi mereka yang sujud, itu adalah hasil dari komunikasi batin yang intim dengan pemilik semesta di waktu paling hening. Ada penyakit yang dokter tidak bisa sembuhkan. Ada luka yang uang tidak bisa tutupi. Ada gelisah yang teman tidak bisa pahami. Ada tekanan yang hanya engkau sendiri yang tahu bagaimana rasanya. Di saat itulah tahajud menjadi tempat pulang. Sujud malam menjadi obat bagi luka yang tidak terlihat. Doa sunyi menjadi penopang jiwa yang hampir runtuh. Tahajud tidak selalu memperbaiki keadaan luar, tapi tahajud pasti memperbaiki keadaan dalam. Dan jika hati sudah tenang, maka hidup menjadi lebih mudah dijalani. Bukan karena masalah hilang, tapi karena jiwamu telah kuat menghadapinya. Tenang itu mahal, tenang itu langka, tenang itu rezeki. Dan rezeki terbesar itu turun kepada mereka yang sanggup bangun ketika dunia tertidur. Di titik ini, renungkanlah satu hal ini. Jika engkau tidak kuat bangun malam hanya untuk Allah, bagaimana engkau berharap hatimu kuat menghadapi kerasnya dunia? Jangan tunggu sukses untuk tahajud. Jangan tunggu tenang untuk tahajud. Justru tahajud itulah yang menenangkan. Jangan berhenti hanya karena hidupmu diuji. Ujian itu tanda Allah dekat, tanda Allah peduli, tanda Allah sedang membentukmu. Bangunlah meski berat, meski lelah, meski tidak ada yang tahu. Nyalakan hatimu kembali. Jangan pasrah pada kantuk yang mencuri masa depanmu. Tahajud adalah senjata satu-satunya di saat semua pintu manusia tertutup. Jika engkau jatuh, bangun lagi. Jika engkau malas, paksa sebentar. Jika engkau gagal hari ini, coba lagi malam berikutnya. Karena tidak ada manusia yang gagal tahajud. Yang ada hanya manusia yang berhenti mencoba. Mari aminkan doa indah ini. Semoga setiap sujud malam yang kita lakukan, setiap air mata yang kita sembunyikan dari manusia, dibalas oleh Allah dengan ketenangan, kelapangan rezeki, dan hati yang semakin kuat. Mari kita aminkan dengan penuh harap. Ya Allah, teguhkan hati kami untuk terus bangun di malam yang sunyi. Kuatkan langkah kami menuju sujud yang Engkau cintai. Lembutkan hati kami agar tidak jauh darimu. Lapangkan rezeki kami. Berkahkan hidup kami. Jadikan keluarga kami dalam lindungan-Mu. Dan ketika Engkau memanggil kami pulang, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jika pesan ini dirasa bermanfaat, jangan lupa bagikan, agar lebih banyak hati yang kembali kuat. Lebih banyak jiwa yang tersentuh untuk bangun di sepertiga malam. Terima kasih. Sampai jumpa di sepertiga malam. Waktunya rahasia-rahasia doa terbuka.